Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaila Yanti, NIM 2101020042 kelas 3A1, Program Studi Akuntansi Universitas Bina Insan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang metode penelitian dan kesimpulan dalam rangka untuk memenuhi tugas seminar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Dian Wulansari, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi. Langsung saja kita ke materi. Secara umum, metodologi penelitian diartikan sebagai proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi berisi tentang metode-metode ilmiah, langkahnya, jenis-jenisnya, sampai kepada batas-batas dari metode ilmiah. Menurut Profesor Dr. Sugiono, metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam upaya menemukan data demi goal dan kegunaan tertentu. Jenis metode penelitian. Yang pertama ada metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung serta menghasilkan suatu teori. Yang kedua ada metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah sebuah metode penelitian yang ada di dalamnya menggunakan banyak angka, mulai dari proses pengumpulan data hingga penafsirannya. Yang ketiga ada metode ex post facto. Penelitian ex post facto merupakan penelitian yang bertujuan menemukan penyebab yang kemungkinan perubahan perilaku, gejala, atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku, atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada variabel bebas yang secara keseluruhan sudah terjadi. Yang keempat, metode deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Jenis-jenis penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan metode yang bersifat induktif dan objektif. Menurut Mulung 2005, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek. Penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik. Dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Yang kedua, penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada jumlah data yang dikumpulkan. Contohnya, peneliti melakukan pendataan tingkat pendidikan suatu masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah sebuah penelitian yang dilakukan untuk mencari akibat dari sesuatu yang dilakukan secara sengaja oleh para peneliti. Penelitian eksperimen juga disebut percobaan, yang berasal dari bahasa Latin experiri, yang berarti menguji coba. Yang keempat ada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Yang kelima, ada penelitian campuran. Penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan kuantitatif. Itu adalah desain penelitian didasarkan pada asumsi dan juga penyelidikan metode. Desain penelitian. Definisi desain penelitian yaitu strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian. 3 jenis desain penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Validitas pengumpulan data serta kualifikasi pengumpulan data sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas. Saat mengumpulkan data, peneliti harus tekun, sabar, dan tidak putus asa. Selanjutnya ada pengukuran. Pengukuran merupakan prosedur penetapan angka yang mewakili kuantitas ciri atau atribut yang dimiliki oleh subjek dalam suatu populasi atau sampel. Pengukuran merupakan aturan pemberian angka untuk berbagai objek sedemikian rupa sehingga angka ini mewakili kualitas atribut. Yang terakhir ada analisis. Secara umum, arti dari analisis adalah
Aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah suatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah suatu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan penulisan karya tulis ilmiah. Karena menjadi dasar, kerangka berpikir ini dibuat ketika akan memaparkan konsep-konsep dari penelitian. Macam-macam kerangka berpikir, yaitu A. Kerangka teoritis. Kerangka teoritis adalah jenis yang menegaskan tentang teori yang digunakan untuk landasan sekaligus untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. B. Kerangka operasional. Kerangka operasional menjelaskan variabel yang diangkat oleh peneliti berdasarkan konsep yang diteliti. Umumnya, jenis ini sering digunakan untuk melihat apakah ada hubungan antar variabel satu dengan yang lain. C. Kerangka konseptual. Dikatakan kerangka konseptual apabila terdapat asumsi teoritis yang nantinya teori teoritis ini akan digunakan untuk mengistilahkan objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi atau pengamatan. Teknik ini diterapkan dengan melakukan langsung pengamatan terhadap objek yang akan diteliti. Peneliti terjun langsung ke lapangan dan mengamati objek penelitian dengan mata kepala sendiri, yang kemudian dikumpulkan dalam sebuah catatan. Yang kedua, kuesioner. Teknik pengumpulan data jenis ini merupakan teknik yang dilakukan oleh peneliti dengan memberikan serangkaian pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang akan menjawab kebutuhan data peneliti. Yang ketiga, wawancara. Merupakan jenis-jenis teknik pengumpulan data yang terbentuk tanya jawab. Wawancara dilakukan peneliti kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diharapkan. Peneliti bertindak sebagai pewawancara dan narasumber bertindak sebagai informan. Yang keempat, studi pustaka. Teknik jenis ini banyak dilakukan oleh peneliti, mengingat teknik ini mudah untuk dilakukan. Teknik studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data yang relevan dari sebuah buku, artikel ilmiah, berita, atau sumber lainnya yang tertulis. Kelima, studi dokumen. Bisa menjadi salah satu sumber dalam sebuah penelitian karena dokumen menyimpan data primer yang sangat valid. Contohnya, dalam penelitian sejarah, dokumen ini bisa berbentuk arsip dan arsip sebagai sebuah sumber sejarah merupakan data yang sangat kuat. Teknik analisis data mempunyai 4 tahapan, yaitu yang pertama mengumpulkan data. Proses pengumpulan data untuk data primer tentu akan berbeda dengan data sekunder karena peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data. Umumnya dalam penelitian akan lebih sering menggunakan sampel dibandingkan populasi. Yang kedua, membersihkan data. Data yang didapat masih berupa data mentah sehingga memerlukan proses tambahan sampai siap untuk dianalisis. Terkadang, tidak semua dari data yang telah kita kumpulkan akan digunakan, sehingga kita perlu memilah variabel mana saja yang bisa menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Selain itu, penyamaan format data serta melakukan pengkodingan atau proses pengubahan data ke dalam kode tertentu agar tidak begitu panjang juga bisa dilakukan jika memang diperlukan. Yang ketiga, melakukan analisis data. Penentuan metode mana yang akan digunakan tentu harus disesuaikan dengan data yang ada. Jika analisis sederhana telah mampu menjawab permasalahan yang sedang terjadi, maka analisis data cukup menggunakan metode yang sederhana, tidak perlu memaksakan harus menggunakan analisis yang ribet dan rumit. Terakhir, menyajikan data. Setelah data dianalisis menggunakan metode yang tepat, langkah selanjutnya adalah menyajikan data di hadapan stakeholder. Penyajian data ini biasanya akan dilakukan dalam bentuk visualisasi seperti menggunakan bar chart, line chart, pie chart, dan masih banyak lainnya. Simpulan dan pemberian saran atau kontribusi penelitian. Kesimpulan adalah
Intisari dari hasil penelitian dan pernyataan mengenai hubungan hasil penelitian dengan hipotesis, termasuk juga alasan-alasan yang menyebabkan hasil penelitian berbeda dengan hipotesis. Jika perlu, kesimpulannya dapat diakhiri dengan memberikan masukan-masukan untuk pengujian selanjutnya. Saran. Saran merupakan bagian penutup dalam karya ilmiah yang isinya berupa komentar atau sanggahan yang berguna memberikan suatu solusi atau manfaat kepada karya ilmiah tersebut yang akan berdampak kepada penulis karya tulis tersebut ataupun orang lain seperti pembaca, pemerintah, instansi tergantung daripada penulis karya tersebut. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai metode penelitian dan kesimpulan. Di sini saya juga masih dalam proses pembelajaran, jadi apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.